Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kasana Zahti dari Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika kelas C dengan NRP 31246088. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pemrograman shell yang ketujuh dari mata kuliah Praktikum Sistem Operasi. Selanjutnya, kita langsung mulai saja. Nah, di sini adalah praktikum 7 pemrograman shell yang kedua, di mana kita akan mempelajari mengenai instruksi test, kemudian logical, dan seperti ini. Lalu kita belajar mengenai operator bilangan bulat untuk tes, lalu operator logical, kemudian konstruksi if dan else if, lalu hitungan aritmatika, instruksi exit, konstruksi case, konstruksi for, konstruksi while, instruksi dummy, dan juga fungsi. Langsung saja kita mulai percobaannya. Baik, jadi untuk yang pertama kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu instruksi tes. Di sini kita akan menggunakan instruksi tes, perhatikan spasi antaranya. Jadi, yang pertama kita akan tulis, yaitu nama sama dengan Amir, tanpa spasi. Lalu kita enter. Nah, di sini, fungsi itu adalah untuk menetapkan nilai variabel Amir ke dalam variabel name. Jadi, kita akan mengassignkan nama Amir ini ke dalam variabel nama. Selanjutnya, tes variabel nama sama dengan Amir. Kita tulis lagi, tes variabel nama sama dengan Amir. Nah, di sini ada spasi di antara keduanya. Seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengevaluasi suatu kondisi dan juga mengembalikan status exit yang menunjukkan apakah kondisi tersebut itu benar dan salah. Nah, di sintaks ini, tes ini membandingkan apakah nilai dari variabel nama ini sama dengan string dari Amir. Kemudian spasi ini sangat penting, jadi setiap elemen ini tuh harus dipisahkan oleh spasi agar shell dapat menginterpretasikannya dengan benar sesuai dengan argumen. Lalu kita akan lakukan tampilkan yaitu dengan echo dari variabel. Nah, oh salah. Kita tulis echo seperti ini. Nah, di sini kenapa hasilnya 0? Karena di sini tuh fungsinya adalah untuk menampilkan teks ke output layar, di mana di sini akan menampilkan nilai dari variabel khusus seperti tanda ini, dolar dan tanda tanya. Variabel dolar tanda tanya ini menyimpan status keluar exit dari perintah terakhir yang dieksekusi, yaitu tadi tes variabel nama sama dengan Amir. Di mana 0 sini menunjukkan bahwa perintah sebelumnya itu berhasil dieksekusi tanpa kesalahan. Seperti itu. Lanjut kita ke perintah tes variabel nama sama dengan Boris. Kemudian kita echo variabel tanda tanya. Enter. Nah, di sini kenapa hasilnya adalah 1? Karena di sini tuh kondisinya salah. Karena string Amir tidak sama dengan string Boris. Dimana kalau kita di situ membandingkan apakah nilai variabel nama yang tadi itu kita deklarasikan masih Amir sama dengan string Boris. Nah, kan jawabannya salah, sehingga hasilnya itu adalah bukan 0, atau biasanya adalah 1 seperti pada output di terminal ini. Kita langsung saja untuk yang nomor 2, masih di percobaan pertama yaitu instruksi tes, di mana di sini aplikasi tes dengan konstruksi if. Jadi kita akan buat dulu proc06.sh, nano proc06.sh, kita enter. Nah, di sini kita akan mengetikkan. Nah, jadi untuk scriptnya seperti ini, kemudian kita akan Ctrl O, lalu kita enter, dan kita exit, Ctrl X. Nah, di sini tadi fungsinya itu adalah untuk meminta input nama dari user dengan menampilkan prom nama. Kemudian akan membaca inputan yang dimasukkan oleh user dan menyimpannya ke dalam variabel nama. Lalu akan memeriksa apakah nilai yang disimpan ini tuh dalam variabel nama sama dengan string literal Amir. Dan jika sama, maka script akan menampilkan pesan selamat datang. Dan jika tidak sama, maka akan menampilkan pesan Anda bukan Amir, sorry. Di sini tadi terdapat kesalahan penulisan, jadi yang benar itu kita akan memberikan izin terlebih dahulu untuk perintah ini dengan menggunakan chmod plus x. Oke, coba kita jalankan. Plus x proc06.sh. Lalu kita enter. Setelah itu kita akan jalankan dengan perintah seperti ini. Nah, kita akan inputkan namanya Amir. Lalu kita enter. Nah, di sini akan output itu adalah selamat datang Amir, menandakan bahwa perintah ini adalah benar. Kemudian jika kita menjalankan dengan inputan selain Amir, maka kita akan lihat. Kita akan coba lagi untuk menampilkan script kosong.
kita kosongkan, kita enter. Nah, di sini akan tampil Anda bukan Amir, sorry. Selanjutnya kita akan ke nomor 4, masih dengan percobaan yang pertama, yaitu dengan memodifikasi pro06.sh dengan menggunakan notasi untuk tes. Kita buka lagi untuk file .06.sh-nya. Kita modifikasi di bagian if. Kita tambahkan notasi. Oke, seperti ini. Jadi di sini perbedaannya dengan yang tadi itu adalah kita di sini akan menambahkan notasi kurung ini ke dalam if. Nah, jadi langsung saja kita save, Ctrl O, kemudian enter, Ctrl X exit. Nah, kemudian kita akan chmod plus X, kita akan beri perizinan pro06.sh. Lalu setelah itu kita akan menampilkan sama seperti tadi, yaitu seperti ini pro06.sh. Lalu kita enter, kita tulis Amir, enter. Baik, tadi kenapa pada saat kita menjalankan file ini .pro06.sh ternyata tidak ditemukan Amir not found, padahal kita sudah menginputkan Amir dan seharusnya menghasilkan perintah yang benar. Nah, ternyata tadi pada saat saya cek dan saya mengecek dengan membuka file dari pro06.sh seperti ini. Coba kita buka. Nah, ternyata tadi tuh kita tidak menambahkan spasi di antara notasi ini. Jadi tadi tuh kita tuh awalnya seperti ini. Awalnya seperti ini, sehingga itu mengakibatkan tidak terdefinisi nama Amirnya, dan di sini saya tadi juga akan memperbaikinya dengan menambahkan petik 2 di antara Amir ini, sehingga di sini memungkinkan tidak terjadinya error. Kita balik lagi ya ke terminal, ke tadi, Ctrl O, save, Ctrl X. Nah, oke. Jadi fungsinya itu sama dengan sebelumnya yang menggunakan tanpa notasi, dan hasilnya di sini ternyata pada saat saya menjalankan .pro06.sh sudah benar dengan menginputkan Amir, maka hasilnya adalah sama data Amir. Baik, selanjutnya di sini kita akan masuk ke percobaan yang kedua, di mana di percobaan yang kedua ini adalah notasi dandan dan juga tanda pagar. Nah, yang pertama, untuk soal yang pertama, di sini bila file pro01.sh adalah true, maka jalankan program tersebut. File program 01.sh ada, karena itu adalah exit statusnya adalah true. Hasil operasi N masih tergantung pada hasil eksekusi instruksi yang kedua, dan dengan demikian instruksi echo akan dijalankan. Baik, jadi untuk perintah yang pertama, yaitu ini, bagian pagar min f proc01.sh dan echo proc01.sh ada. Nah, di sini jika kita menjalankan perintah ini, maka jika proc01.sh-nya ada, maka akan menampilkan output atau pesan proc01.sh ada. Di sini sudah terbukti bahwa file proc01.sh ini sudah terdapat di sini. Kemudian lanjut ke perintah yang kedua, yaitu file proc99.sh tidak ada, karena itu exit status adalah false dan instruksi echo tidak dijalankan. Jadi, pada di sini selanjutnya kita akan menuliskan untuk file proc99.sh. Di sini, untuk file proc99.sh, maka tidak ada menampilkan output apapun, karena status exit di sini adalah false, sehingga instruksi echo pun tidak dijalankan. Lalu lanjut ke nomor 3, yaitu bila proc01.sh ada, maka jalankan shell script dari ini. Jadi jika kita ini mengecek apakah ada untuk file proc01.sh-nya, jika ada maka tampilkan hasil dari file ini. Nah, di sini kenapa comment not found? Karena di sini tidak menggunakan slice atau seperti ini. Jadi akan diperbarui menjadi perintahnya dengan adanya slice miring ini. Selanjutnya, kenapa tidak menghasilkan output juga, meskipun tadi di awal proc01.sh-nya ini dinyatakan ada. Nah, mungkin di sini kita akan tambahkan perintah baru, yaitu menggunakan cat proc01.sh untuk mengecek apakah isinya proc01.sh ini, untuk mengecek apa isinya ini. Nah, di sini setelah saya menjalankan cat proc01.sh, maka akan tampil isi dari file proc01.sh seperti ini, berarti yang menandakan ada. Selanjutnya, kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini, bila proc01.sh ada, maka jalankan program berikutnya. File proc01.sh memang ada, karena itu exit status adalah true, dan karena sudah true, maka instruksi echo tidak lagi dijalankan. Lalu, di selanjutnya ini, maka ini, proc01.sh, echo dieksekusi tidak. Nah, di sini kenapa tidak menghasilkan apapun? Sesuai dengan perintah sebelumnya atau soal dari PDF ini, dimana kalau misalnya true, maka instruksi dari echo ini tidak dijalankan. Lanjut ke nomor 5, yaitu file proc99.sh tidak ada, karena itu exit status adalah false. Nah, hasil ini masih tergantung atas exit status instruksi kedua, karena itu instruksi echo maka dijalankan. Nah, kemudian selanjutnya, di sini untuk file proc99, jika kita mengetikkan perintah ini, maka akan menghasilkan output di eksekusi tidak, karena akan menjalankan perintah echo ini, hasil false-nya. Meskipun tadi tidak ada file proc99-nya. Lalu lanjut ke nomor 6, yaitu file proc99 tidak ada, maka akan menampilkan pesan error. Jadi kita di sini akan menampilkan pesan error, yaitu seperti ini. Dan ternyata outputnya adalah sama. Sorry, proc99 tidak ada. Baik, selanjutnya kita masuk ke percobaan yang ketiga, yaitu operator bilangan bulat untuk tes. Jadi untuk soal yang pertama menggunakan operator dengan notasi tes. Di sini untuk yang pertama yaitu kita inisialisasikan, di mana 5 akan diassign ke variabel i, kemudian setelah itu kita akan menjalankan
perintah tes variabel i min EQ5. Nah, di sini fungsi dari perintah ini adalah untuk memeriksa apakah nilai dari variabel i yaitu 5 menggunakan perintah tes ini dan operator EQ. Kita mengecek apakah perintah itu i adalah 5. Kemudian setelah itu kita akan menampilkan untuk variabel i tadi. Dan hasilnya di sini adalah 0. Karena di sini status exit-nya itu adalah kondisinya sudah benar, sehingga akan menampilkan untuk outputnya adalah 0. Selanjutnya untuk yang nomor kedua, yaitu menggunakan operator dengan tanda pagar ini, kurung siku, yaitu yang pertama dengan memberikan notasi kurung siku. Nah, di sini sama juga fungsinya, yaitu untuk menampilkan, untuk menguji apakah nilai dari variabel ini tuh sama dengan 5, dengan menggunakan notasi kurung siku yang setara dengan tes tadi. Nah, kemudian kita akan menampilkan variabel i, dan hasilnya adalah 0, yaitu berarti kondisi ini adalah benar. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke percobaan yang keempat, yaitu operator logical dan konstruksi elif. Dimana di sini untuk yang nomor satu, yaitu buatlah file proc07.sh. Kita buat ya, nano proc07.sh. Kemudian kita enter. Kemudian kita di sini sama seperti biasanya, yaitu mengetikkan script dari perintah tersebut. Oke, baik. Jadi ini untuk scriptnya sudah saya jalankan tadi. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, yaitu ada untuk slice hashingnya. Kemudian di sini tuh fungsinya adalah untuk menentukan nilai variabel biaya berdasarkan nilai income yang dimasukkan oleh user nantinya. Jika pendapatan adalah antara 0 dan 10.000, maka biayanya adalah 10. Kemudian jika pendapatan lebih dari 10.000 dan kurang dari atau sama dengan 25.000, maka biayanya adalah 25. Untuk pendapatan di luar rentang tersebut kurang dari 0 atau lebih dari 25.000, maka biayanya adalah 35. Jadi seperti ini, kok. Seperti ini, lalu seperti ini, else if, lalu kalau tidak ada, maka else. Nah, kemudian kita akan save, Ctrl O, Enter, Ctrl X, exit. Lalu setelah itu, untuk nomor yang kedua, jalankan file proc07.sh. Oke, kita jalankan. Sebelumnya kita harus, sama seperti sebelumnya, kita chmod dulu. Kita beri perizinan chmod plus x, kemudian proc07.sh, kemudian kita jalankan. Seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, untuk yang inputan pertama, kita masukkan 5.000, yang berarti dia di antara, kita masukkan 5.000, yang berarti dia antara 0 sampai dengan 10.000. Oke. Kita enter. Kita enter. Nah, maka akan tampil biaya sama dengan 10, sesuai dengan perintah script tadi. Kemudian untuk kemudian untuk inputan yang kedua, yaitu 20.000, yang berarti, udah 3, kita enter. Oh, salah, maaf. Kita belum jalankan lagi, kita jalankan dulu. proc07.sh. Nah, kita masukkan lagi 20.000. Maka biayanya ada 20, kemudian kita jalankan lagi dengan inputan 28.000. Nah, di sini biayanya ada 35. Jadi sudah menerapkan fungsi dari perintah script tadi. Seperti ini untuk hasil outputnya. Baik, di sini kita lanjut ke percobaan yang kelima, yaitu menghitung aritmatika. Di mana untuk nomor pertama menggunakan utilitas aritmatika di shell. Oke. Nah, jadi di sini untuk mulainya itu sudah saya tulis tadi, yaitu di sini. Kita mulai di bagian ini. Kita set A sama dengan 16, kemudian kita set B sama dengan 3. Kemudian di sini untuk Z kita akan hitung, yaitu variabel A ditambah 2. Nah, jadi di sini variabel A ditambah 2 akan di-assign ke Z. Di mana untuk A tadi ini ada 16, nah kemudian kita akan tambah 2, seharusnya hasilnya ada 18. Nah, di sini kenapa comment not found? Ternyata untuk penulisan dari perintah ini itu tidak diperbolehkan untuk spasi. Jadi kita tulis ulang, yaitu Z sama dengan ini variabel buka kurung A tambah 2. Jadi tidak ada spasi di antara semuanya perintah ini. Kemudian kita akan tampilkan untuk hasil dari variabel Z, dan hasilnya ada 18, benar seperti tadi perhitungan kita tadi. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita let X sama dengan A dikurang B, di mana let ini tuh adalah untuk perintah dalam aritmatika, di mana di sini kita assignkan A kurang B ke dalam variabel X, di mana A tadi 16 dan B sama dengan 3, sehingga 16 dikurang B seharusnya adalah 13. Kemudian kita akan tampilkan echo variabel X. Nah, jadi kita akan tampilkan variabel X tadi yang sudah di-assign oleh A dikurang B, maka hasilnya adalah 13 benar. Nah, kemudian selanjutnya kita juga let Y sama dengan A kali B, di mana di sini A kali B 16 kali 3, yang berarti 48, maka jika kita tampilkan variabel Y, maka outputnya adalah 48. Selanjutnya di sini variabel W juga sama, kita assignkan dengan A bagi 2 ke dalam variabel W, maka di sini 16 dibagi 2, maka hasilnya adalah 8. Jika kita tampilkan, benar hasilnya adalah 8. Nah, kemudian kita di sini set C sama dengan 11, dan di sini variabel W kita akan di-assignkan. Kita assignkan C bagi 2 ke dalam variabel W, di mana C tadi 11 dibagi 2, maka outputnya adalah 5. Kenapa 5? Karena dalam perintah di Linux, dan juga jika kita menghitung aritmatika, maka akan dibulatkan ke bagian bawah atau ke bawah. Jadi jika hasilnya seharusnya kan hasilnya 5,5, tapi karena di sini dijalankan di terminal, maka akan menghasilkan 5 karena sudah dibulatkan ke bawah. Kemudian untuk variabel V kita akan assign dengan C modulo 2, di mana C tadi kan 11, kemudian kita modulkan dengan 2, lalu kita tampilkan, dan outputnya adalah 1.
Selanjutnya, kita let Y sama dengan A per A modulo 3 ditambah buka kurang B kali 4. Nah, di sini kenapa sintaksnya error? Error juga, karena saya beberapa kali mencoba untuk tidak error itu gimana. Nah, ternyata setelah semuanya saya coba ini, saya menemukan bahwa untuk untuk let dalam di Linux ini tidak menggunakan buka kurung seperti pada ini. Kalau seperti yang tadi kan variabel W, kemudian variabel V, variabel yang ini Z. Nah, ini kan menggunakan tanda kurung ya. Jadi, tapi di sini let tidak menggunakan tanda kurung sehingga kesimpulannya itu adalah jika menggunakan perintah let maka tidak boleh ada tanda kurung di dalam perhitungan aritmatika karena bisa menyebabkan syntax error. Sehingga di sini jika kita let Y sama dengan A modulo 3 ditambah B kali 4. Jadi jika di sini kita let Y sama dengan A modulo 3 ditambah B dikali 4, maka kita akan tampilkan variabel Y dan outputnya adalah 13 benar. Yang dimana A kan tadi adalah 16, kemudian jika kita modulkan dengan 3 ya itu ada 1, dan B ini adalah 3 kali 4, 12, maka 1 tambah 12 hasilnya adalah 13. Benar. Selanjutnya kita akan masuk ke percobaan yang ke-6, di mana percobaan ke-6 ini adalah instruksi exit. Kita buat dulu untuk script proc08.sh sama seperti tadi menggunakan nano 8.sh. Dan kita tulis scriptnya. Baik, jadi ini untuk scriptnya. Nah, script ini tuh berfungsi untuk memeriksa apakah file proc01.sh ini tuh beneran ada. Jika ada, maka akan mengeluarkan status exitnya 3, dan jika tidak ada, maka else, yaitu keluaran exitnya dalam min 1. Kemudian kita langsung aja Ctrl O, save, enter, Ctrl X, exit. Ctrl O, ya, Ctrl O, kemudian save. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita akan menjalankan file proc08.sh ini, di mana kita akan lakukan chmod dulu, yaitu beri perizinan dalam file proc08.sh, kemudian kita akan proc08.sh, kita enter. Nah, kemudian setelah kita save dan juga exit, maka kita akan jalankan untuk file proc08.sh ini. Sebelumnya kita harus buka dulu perizinan dengan menggunakan chmod plus X. Nah, di sini pada saat saya menjalankan file proc08.sh, rupanya di sini ada kesalahan, di mana sini if not found, sintaknya itu error. Nah, di sini kenapa? Ternyata di saat saya buka lagi nano proc08.sh, rupanya untuk penulisan script if-nya dengan kurung siku itu harus dipisah dengan ada spasi. Tadi saat sebelumnya saya menulis itu if tanpa ada spasi, sehingga di sini makanya not found. Kemudian saya perbaiki dan saya coba lagi untuk jalankan dengan kita memberikan izin terlebih dahulu dalam file proc08.sh, lalu kita jalankan, maka di sini rupanya tidak error lagi. Lalu selanjutnya kita akan periksa satu exit-nya dengan echo variabel dari ini. Kita cek. Maka di sini status X-nya ada 3, yang berarti menandakan bahwa proc01.sh ini tuh ada di dalam sini. Sehingga maka mengeluarkan outputnya itu adalah 3. Selanjutnya kita langsung ke percobaan yang ke-7, di mana di sini adalah konstruksi case sama dengan Isaac. Nah, di sini buatlah file proc09.sh. Kita enter. Kemudian kita tulis scriptnya. Nah, ini seperti ini. Jadi untuk scriptnya, yaitu di sini tuh fungsinya adalah untuk menampilkan menu-menu interaktif atau pilihan kepada user dengan 3 pilihan berdasarkan inputan dari user. Nah, jadi di sini jika user masukkan 1, maka scriptnya akan menampilkan daftar user yang sedang aktif menggunakan perintah dari Wu. Kemudian, jika user masukkan 2, maka script akan menampilkan tanggal dan waktu saat ini menggunakan perintah date. Kemudian setelah itu kita akan tampilkan file dari proc09.sh ini, tapi sebelum itu kita harus beri perizinan dulu. .sh. Kemudian setelah itu kita akan tampilkan seperti ini. Misalnya kita pilih angka pertama, enter. Kita lanjut nomor 2, yaitu membuat file proc10.sh. Gimana di sini kita buat nano proc10.sh. Baik, jadi untuk script dari proc10.sh seperti ini, di mana script ini itu berfungsi untuk menampilkan jawaban sesuai dengan yang kita inputkan. Jadi misalnya kita masukkan huruf Y besar, maka polanya ini akan menjawab yaitu dengan case yang cocok, dan di sini ternyata yang cocok adalah huruf Y kecil. Kemudian misalnya kita menginputkan dengan tidak, maka kita akan tidak dengan huruf yang kecil, maka kita akan menampilkan huruf T kecil. Nah, kemudian setelah itu jika kita menampilkan huruf Y besar dan A kecil, maka menampilkan huruf Y kecil, dan selainnya begitu. Jadi mengikuti pola yang sudah diberikan. Kita lanjut nomor 2, yaitu membuat file proc10.sh. Gimana di sini kita buat nano proc10.sh. Nah, jadi ini adalah modifikasi dari file proc10.sh, di mana di sini seperti ini kita modifikasikan, kemudian setelah itu kita Ctrl O, enter, Ctrl X, exit. Lalu kemudian kita akan berikan izin, yaitu chmod plus X proc10.sh. Kita jalankan proc10.sh. Maka di sini misalnya kita akan menampilkan untuk
kita akan tampilkan misalnya Y besar. Nah, maka di sini adalah Anda menjawab adalah Y. Kemudian setelah itu kita tampilkan lagi proc 10 oh, sepertinya ini kita harus salah deh karena ada space-nya. Nano proc, kita perbaiki dulu. proc 10.sh kita buka. Kita tambahkan untuk oke, 2 kita tambahkan, bisa kita tambahkan di seperti ini untuk spasinya. Oke. Kita save, Ctrl O, enter. Nah, kita coba lagi chmod plus x proc 10.sh. Lalu kita jalankan proc 10.sh. Nah, kita coba untuk Y besar. Maka di sini akan masukkan Y. Lalu untuk kita jalankan lagi untuk proc 10.sh. Nah, kita misalkan masukkan untuk Y kecil. Karena sini adalah outputnya adalah Y. Kemudian jika kita ingin menginputkan lagi, kita inputkan untuk dan setelah kita inputkan untuk ya, maka akan menampilkan ya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi nanti inputannya ini tuh akan menghasilkan seperti pada script tadi. Jadi outputnya tergantung pada inputan dari user seperti itu. Nah, jadi tadi untuk ini pada saat kita inputkan, misalnya inputkan Y, dan outputnya itu adalah ya, ini tuh tergabung dengan nama pengguna dari Freebox ini, misalnya saya. Nah, situ tidak dapat space, kemudian saya ganti di script proc10.sh dengan menghapus perintah min n-nya, dan di Anda menjawab. Jadi pada saat echo min n Anda menjawab, itu min n-nya saya hapus, sehingga outputnya bisa rapi seperti ini. Dan untuk pengguna usernya bisa ke bawah seperti ini. Selanjutnya untuk percobaan yang ke-8, yaitu konstruksi for, do, done. Jadi kita pertama buat dulu file proc11 nano proc11.sh. Kemudian kita buat scriptnya. Jadi ini untuk script dari proc11.sh. Kemudian setelah ini tuh fungsinya adalah untuk mengulang melalui daftar nama Bambang, Heri, Kadir, dan Amir, dan juga mencetak pesan setiap nama tersebut. Dimana konstruksi for, do, done adalah cara yang efektif untuk melakukan tindakan yang sama pada sejumlah item dalam sebuah daftar atau kumpulan. Oke, jadi ini untuk scriptnya. Kemudian kita langsung save saja. Save, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kemudian setelah itu kita berikan izin chmod plus x proc11.sh. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Jadi nama adalah Bambang, nama adalah Hari, nama adalah Kadir, dan juga Amir. Jadi akan menampilkan nama-nama yang tadi kita ulang. Menggunakan for, karena di situ menggunakan loop for untuk mengulang melalui daftar nama yang sudah di-inputkan tadi. Selanjutnya, untuk nomor selanjutnya itu buatlah file proc12sh yang berisi konstruksi for dan wildcard. Program ini akan menampilkan nama file yang berada di current directory. Kita coba buat file nano proc12.sh. Untuk scriptnya seperti ini. Untuk scriptnya dari proc12.sh ini seperti ini. Nah, fungsi dari perintah ini itu adalah untuk menggunakan for, do, dan juga done. Di sini tuh adalah untuk mencetak nama semua file dan juga directory yang ada di directory saat ini. Di mana menggunakan konstruksi for, do, done bersama dengan wildcard, ini tuh untuk mengulang melalui semua file dan directory yang ada di directory saat ini. Jadi ketika kita menjalankan file ini, maka nantinya akan melakukan loop dan juga mulai melakukan iterasi melalui daftar dari file-file yang ada di directory ini. Misalnya bisa juga berisi file proc11, kemudian proc12, dan juga file-file lainnya. Nanti kita coba tampilkan langsung. Sekarang kita save dulu, Ctrl O, kemudian kita exit. Nah, di sini kita berikan akses perizinan. proc12.sh. Kemudian kita tampilkan proc12.sh. Nah, maka di sini akan tampil seperti ini. File-file yang sudah kita buat sebelumnya. Misalnya dari sini untuk pertama yaitu ada desktop, kemudian ada file 2.txt, ada mydir, ada p1, proc sampai dari proc 1 sampai proc 12 yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti itu fungsi dari perintah ini. Kemudian setelah itu kita akan modifikasi file proc12.sh dengan mengambilkan long list dari file yang mempunyai ekstensi ls. Kita buka lagi untuk memodifikasinya. Kemudian kita modifikasi scriptnya. Ini adalah script untuk memodifikasi proc12 tadi, di mana di sini nanti akan mencari untuk file yang lst ini. Kemudian kita langsung aja save, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, kemudian kita akan bebaskan dulu, beri perizinan chmod plus x proc12.sh. Lalu kita tampilkan proc12.sh. Nah, di sini ternyata akan tampil. Oh. Nah,
Untuk outputnya tadi saat kita menjalankan file proc.sh dan seperti ini tidak ditemukannya file lst, itu dikarenakan di file yang kita buat ini tidak ada yang termasuk file lst. Di sini tidak ada akhiran untuk lst sehingga untuk filenya tidak ditemukan. Selanjutnya kita akan masuk ke percobaan yang ke-9 yaitu konstruksi while, do, dan juga dan. Dimana yang pertama kita akan buat dulu file ke-13 itu nano proc13.sh. Nah, untuk skripnya, nah ini untuk skrip dari proc13.sh, di mana di sini tuh fungsinya adalah untuk membuat menu sederhana yang akan nantinya diinputkan oleh user. Jadi user ini akan memilih salah satu opsi, misalnya 1, 2, atau 3, dan skrip ini tuh akan menampilkan output dari inputan yang user berikan. Jadi misalnya kita di sini user memilih opsi keempat, yaitu keluar, maka sebelum jika 4, maka loopnya akan berhenti, dan skripnya akan mencetak pesan program berlanjut di sini setelah break, yaitu sebelum keluar. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita langsung aja untuk melihat tampilannya, yaitu kita save dulu, terus enter, lalu kita exit. Kita berikan ini dulu, perizinan, proc13.sh. Kemudian kita enter, kita tampilkan 13.sh. Nah, di sini kita coba milih ya. Pilih satu. Kita pilih 2. Oke, baik. Jadi tadi tuh ternyata kenapa pada saat kita menginputkan satu terus langsung kayak hilang atau lanjut ke looping selanjutnya, itu karena memang skrip ini dimodifikasi, memang skrip ini dibuat untuk ketika kita menjalankan ke yang 4 baru dia akan mengeksekusi perintah tersebut. Karena dalam skrip ini perintah yang ada itu hanyalah ketika kita menginputkan angka 4 itu keluar, maka akan menampilkan program berlanjut di sini setelah break. Jadi coba kita buat lagi. eh, kita jalankan dulu untuk izinnya chmod plus x proc13.sh. Nah, terus kita tampilkan proc13.sh. Nah, seperti ini. Jika kita memilih yang pertama, kemudian kita enter, maka dia langsung lanjut ke looping selanjutnya, atau tidak ada output apapun. Kita coba enter. Nah, seperti ini. Akan minta untuk masukkan pilihan lagi. Nah, kemudian jika kita menginputkan lagi, maka inputkan 2. Nah, enter. Nah, maka akan seperti ini lagi. Yaitu dia tuh akan melakukan looping atau membersihkan layar seperti clear. Dan akan ditampilkan ke layar kosong. Misal kita ketiga, enter. Nah, sama seperti itu juga. Nah, seperti ini. Kemudian, tapi kalau misalnya kita memilih untuk yang keempat, 4 keluar, maka akan tampil program berlanjut di sini setelah break. Karena memang script ini hanya dibuat untuk jika kita menginputkan angka keempat. Seperti itu. Jadi di percobaan 10 ini kita akan melakukan instruksi dummy, yaitu kita akan modifikasi file dari proc13.sh. Kita buka lagi. proc.sh. Nah, kemudian kita akan modifikasi dari script ini. Jadi ini untuk modifikasi script hasil dari output modifikasi proc13.sh, di mana tadi ini tuh nah, jadi tadi tuh kan pada saat kita udah save modifikasi dari proc13.sh-nya, maka akan jadi baik ini kita akan buka lagi untuk script modifikasi dari proc13.sh. Kita buka ya. Tadi itu udah di-save, cuman kita buka lagi proc13.sh, enter. Nah, di sini tuh tadi pada saat outputnya error karena di sini saya memberikan spasi setelah while sama dengan, seharusnya yang benar adalah seperti ini, yaitu while spasi sama dengan. Tadi itu saya tidak memberikan spasinya sehingga outputnya pun error. Nah, setelah seperti ini kita akan Ctrl O, save. Nah, kemudian kita exit. Nah, kita berikan izin chmod. Jadi untuk kita mengecek output dari modifikasi proc13.sh, kita berikan chmod dulu. Kemudian kita enter. Kita tampilkan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita pilih satu misalnya. Nah, kenapa dia keluar seperti ini? Karena script ini memang dibuat untuk menjalankan perintah keempat aja. Jadi jika kita user menginputkan angka keempat, maka akan dijalankan perintah echo dari script tersebut, yaitu program berlanjut di sini setelah break. Tapi ketika kita menginputkan 1, 2, 3, ataupun 4, atau 1, 2, sampai dengan 3 saja, maka script di sini akan berulang dan akan menampilkan pilihan hingga user memilih untuk keluar. Misalnya kita nampilkan lagi 2. Nah, di sini dia akan kembali untuk menghapuskan perintah tersebut. 3 juga. Kita enter seperti itu. Tapi kalau misalnya kita inputkan 4, maka dia akan menampilkan output seperti ini. Seperti itu. Fungsi sama dengan sebelumnya tadi. Dengan file proc13.sh. Hanya saja di sini tadi kita menghapus untuk menghapus untuk perintah yang pilih min n94. Penggunaan while di sini itu adalah merupakan cara umum untuk membuat loop. Sehingga di sini tadi kan menggunakan for dan di sini akan menggunakan while. Sama sebenarnya.
Kemudian kita akan lanjut untuk membuat file proc14 nano proc14.sh. Untuk scriptnya kita akan buat. Jadi ini untuk script proc14.sh, di mana script ini fungsinya adalah untuk mengambil input dari user yang kita inputkan dan akan kemudian akan menggunakan perintah if dan else if ini untuk menentukan apakah nilai inputan yang kita masukkan tersebut itu lebih besar dari 100 atau lebih atau tidak atau kurang dari sama dengan 100. Nah, operator min get ini fungsinya untuk melakukan perbandingan bilangan bulat dan memberikan input non-numerik yang dapat menyebabkan error. Sehingga jika kita nantinya menginputkan angka lebih dari 100, maka akan menampilkan input lebih dari 100 seperti ini. Nah, terus jika tidak maka akan ini. Kemudian kita langsung aja mulai save, enter. Oh my god, salah. Ctrl X. Dan kita beri perizinan 14.sh. Kemudian setelah itu kita tampilkan proc 14.sh. Kita enter. Di sini kita misalkan masukkan 100. Enternya maka input kurang dari 900. Nah, jadi di sini benar kan? 100 itu termasuk dari input ini. Kemudian kita masukkan lagi proc 14.sh 60. Maka input kurang dari sama dengan 100. Jika kita masukkan lebih dari 100, kita coba ya, maka 150. Maka input lebih besar sama dengan 100, seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke percobaan yang ke-11, yaitu percobaan terakhir mengenai fungsi. Yang pertama yaitu buatlah file fungsi dengan menggunakan variabel lokal. Kita buat dulu untuk perintahnya yaitu nanofungsi.sh. Oke, kita enter. Kita buat scriptnya terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah script dari fungsi.sh, file fungsi.sh, di mana script ini tuh fungsinya itu adalah untuk penggunaan fungsi dalam shell script dan pentingnya variabel lokal. Nah, variabel lokal ini di dalam fungsi hanya berlaku dalam skop fungsi tersebut dan tidak mempengaruhi variabel dengan nama yang ada di luar fungsinya. Nah, di sini jadi tuh sebelum fungsi dipanggil, maka nilai variabel global honor kan adalah 2000. Kemudian di dalam fungsi F1, variabel lokal honor dibuat dengan nilai 10.000. Nah, ini tuh tidak mempengaruhi variabel global honor di luar fungsi tadi. Kemudian fungsi F1 ini nantinya akan mengembalikan return nilai 1. Kemudian setelah itu, setelah fungsi selesai, maka nilai variabel global honor tetap 2000 karena variabel lokal di dalam fungsi ini tuh tidak mengubah variabel global tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita akan save aja, Ctrl O, lalu Enter, Ctrl X, exit. Nah, di sini kita akan berikan perizinan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita tampilkan Nah, jadi di sini akan tampil seperti ini. Baik, jadi ini tadi saya sudah mencoba beberapa kali dan mengecek dan mencari tahu mengapa nilai baliknya ini 0. Padahal saya sudah memberikan perintah yang sama dengan di PDF-nya ini. Tapi ternyata nilai baliknya masih tetap 0. Saya belum menemukan jawaban dari masalah ini. Jadi ini tadi saya coba untuk membuka lagi, memperbaikinya lagi, spasinya ataupun nilainya ada yang salah. Tapi ternyata pas saat saya menjalankan lagi hasilnya masih 0. Kemudian setelah itu saya coba untuk menggunakan fungsi CAT dan seperti ini skripnya. Tapi ternyata hasilnya tetap 0 nilai balik fungsinya. Baik, selanjutnya kita ke nomor yang kedua, yaitu memodifikasi program fungsi.sh. Oke, kita modifikasi, buka lagi. Dan kita modifikasi script ini. Baik, ini merupakan modifikasi dari fungsi.sh, di mana di sini mendefinisikan sebuah fungsi bernama F1, kemudian akan memanggilnya. Nah, perbedaan dari fungsi tadi yang sebelum dimodifikasi adalah tidak di sini untuk fungsi yang sudah dimodifikasi, tidak ada kata kunci lokal dalam mendeklarasikan variabel honor ini di dalam fungsi F1 seperti pada layar ini. Nah, di sini tuh perintah honor kan sama dengan 10.000, kemudian tidak membuat variabel lokal baru dan variabel global honor ini belum ada saat fungsi dipanggil. Maka perintah ini nantinya akan membuat menjadi variabel global dengan nilai 10.000. Jadi sebelum fungsi dipanggil, nilai variabel global honor kan adalah 2.000. Kemudian di dalam fungsi F1, karena honor tidak dideklarasikan sebagai lokal, perintah honor sama dengan 10.000, maka nantinya variabel global honor tetap menjadi 10.000 dan fungsi akan mengembalikan return 1. Jadi setelah fungsi selesai, maka nilai variabel global honor adalah 10.000. Kita coba untuk save. Ctrl O, save, exit. Kita berikan perizinan terlebih dahulu. Enter, kita tampilkan. Nah, di sini untuk variabel honornya adalah 10.000. Berbeda dengan yang tadi variabel honornya adalah 2.000. Karena di file modifikasi fungsi.sh ini,
tidak menggunakan variabel lokal. Dan untuk nilai baliknya tetap 0. Selanjutnya kita lanjut ke latihan, yaitu buat program salin.sh yang menyalin file copy sebagai berikut. Nah, jadi kita buat dulu untuk file salin.sh. Kemudian kita jalankan skripnya. Jadi ini merupakan skrip dari salin.sh, di mana di sini merupakan file script dan cara penggunaannya. Untuk baris pertama yaitu if ada data kurung siku min ne2 dan v itu merupakan memeriksa jumlah argumen yang diberikan saat menjalankan script. Kemudian untuk memastikan user memberikan tepat 2 argumen, yaitu file asal dan juga file tujuan. Kemudian untuk fungsi asal itu $1 dan f7 merupakan nilai argumen pertama ke variabel fasal yang akan diassign ke variabel fasal, dan juga yang f7 ini tuh bernilai 2 itu akan diassign ke variabel f7 menggunakan tanda kutip ganda. Kemudian echo langsung menampilkan pesan yang menyalin yang akan dilakukan. Kemudian if kurung siku tanda seru min f dolar fasal ini tuh akan memeriksa apakah file asal, yaitu fungsi asal ini tuh ada dan merupakan file biasa dan yang ditandai dengan min f. Kemudian untuk menangani kasus jika file asal ini tuh tidak ditemukan. Nah, kemudian untuk script kemudian akan melakukan keluar dengan status 1. Lalu untuk if min d variabel f tujuan ini itu fungsinya untuk menangani berbagai kondisi terkait file tujuan. Jadi di sini untuk fungsi blok if else ini tuh untuk menangani berbagai fungsi file tujuan. Dimana untuk if min d variabel f tujuan ini akan memeriksa apakah file tujuan adalah direktori. Di situ fungsi untuk mencegah penyalinan file ke dalam direktori dengan menyimpan nama direktori itu sendiri. Lalu untuk script kemudian akan keluar dengan status 1. Lalu jika elif min f variable f tujuan ini akan memeriksa apakah file tujuan sudah ada dan merupakan file biasa, tujuan untuk menangani kasus jika file tujuan ini sudah ada dan minta konfirmasi user untuk menimpanya. Kemudian untuk else ini tuh jika file tujuan belum ada, maka file asal akan disalin ke file tujuan menggunakan cp variabel fungsi asal dan juga fungsi tujuan, dan script kemudian akan keluar dengan status 0. Lalu exit 0 maka akan keluar dengan exit 0. Kemudian setelah ini kita save, enter, exit, lalu kita berikan perizinan terlebih dahulu. Lalu kita akan menampilkan dengan format seperti ini, dengan format salin.sh file asal dan juga file tujuan. Jadi yang pertama kita akan salin.sh file jika file tidak ada. Jadi untuk yang pertama, maka bila file asal tidak ada, berikan pesan salin gagal. Kita coba untuk jalankan. Min salin.sh tidak ada. Tidak underscore ada, titik txt tidak, underscore ada, titik txt, lalu ada titik txt, ada titik txt. Seperti ini. Kita enter. Nah, di sini akan tertampil file s.sh tidak ada txt, salin file gagal, tidak ditemukan. Sudah menandakan bahwa benar, yaitu tidak berikan pesan salin gagal. Lalu yang kedua yaitu, bila file tujuan ada dan file tersebut adalah directory, berikan pesan bahwa file tidak bisa disalin ke directory. Kita coba lagi. .sh file underscore asal titik ts file underscore asal titik txt, lalu setelah itu directory underscore tujuan file asal titik txt directory underscore tujuan. Oke, kita enter. Nah, di sini juga sama, yaitu akan menampilkan bahwa file tidak bisa disalin ke directory. Nah, di sini salin file underscore asal txt ini tidak ada, sehingga salinnya akan gagal. Lalu kemudian bila file tujuan ada dan file biasa, beri pesan apakah file tersebut akan dihapus. Bila dijawab dengan Y besar, maka copy file tersebut. Kita coba untuk menjalankan perintahnya. Salin.sh, lalu setelah itu file underscore asal titik txt, file underscore asal titik txt, file underscore tujuan underscore ada, file underscore tujuan underscore ada, titik txt. Kita benar kan? File underscore asal titik txt, lalu file underscore tujuan underscore ada, titik. Kita enter. Nah, baik, jadi ini tadi output dari salin.sh, di mana yang pertama itu perintahnya adalah bila file asal tidak ada, berikan pesan salin gagal. Nah, ini
Tadi kan sudah benar ya, outputnya seperti ini. Nah, tapi pada saat kita ke perintah yang kedua, yaitu bila file tujuan ada dan file tersebut ada directory, beri pesan bahwa file tidak bisa disalin ke directory. Nah, di sini salin gagal, di mana file asal dari ini itu tidak ditemukan. Nah, di sini sudah benar bahwa karena file tidak bisa disalin ke directory itu karena file txt ini kan belum ada. Nah, kemudian setelah itu untuk perintah yang ketiga, bila file tujuan ada dan file biasa, lihat pesan apakah file tersebut akan dihapus. Bila jawab dengan Y besar, maka copy file tersebut. Nah, pada saat yang ketiga ini, kita coba untuk menjalankan perintahnya, namun ternyata tidak benar hasil outputnya, karena di sini terdapat gagal dan seharusnya adalah copy file tersebut. Nah, ternyata pada saat kita cek di directory, ternyata file dari file asal .txt itu tidak ada di directory kita seperti ini. Tidak ada di directory kita ini. Nah, sehingga kita harus buat dulu file tersebut. Nah, di sini saya buat untuk file underscore asal txt-nya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk menjalankan file .sh ini. Nah, ini yang di pertama tadi, di mana di perintah yang pertama sudah benar. Lalu untuk perintah yang kedua, sekarang sudah berhasil untuk di copy. Sudah berhasil untuk disalin. Perintah ketiga juga sama. Untuk perintah yang kedua, yaitu untuk yang directory. Nah, kemudian untuk perintah yang ketiga, itu adalah kita menyalin file asal txt ini ke file tujuan dan salinnya berhasil. Lalu untuk perintah yang keempat, yaitu bila file tujuan belum ada, maka lakukan copy. Nah, di sini untuk filenya itu adalah tujuan baru. Nah, kan di sini, maka salin.sh, maka file asal txt ini akan disalin ke file tujuan underscore baru dan salin berhasil. Setelah itu kita akan perbarui file salin.sh ini dengan mengambil nama file, maka gunakan parameter variabel 1 dan juga variabel 2. Bila jumlah parameter tidak sama dengan 2, maka beri pesan exit sama dengan min 1. Kita buka dulu untuk file .sh-nya, kita perbarui. Nano salin.sh. Nah, kita perbarui terlebih dahulu. Nah, jadi ini dari modifikasi dari file salin.sh, di mana tadi itu yang diganti hanya angka ini, tadi awalnya 1 menjadi min 1. Kemudian kita coba untuk save, Ctrl O, kemudian Ctrl X. Nah, di sini kita coba untuk berikan dulu perizinan. Lalu kita akan coba untuk menampilkan menggunakan parameter 1. Karena ini tidak boleh 2, maka coba kita gunakan perintah min salin.sh 1. Parameter 1 ya, hanya 1 saja. Atau tidak boleh sama 2. Kalau kita mau mengetikkan min, atau mau mengetikkan salin.sh 1 dan 3, itu boleh karena parameternya itu 3 dan tidak 2. Seperti itu. Kita coba 1, outputnya adalah. Nah, di sini error. Baik, jadi di sini output dari parameter yang kita gunakan adalah 1 saja atau tidak 0, itu ternyata menghasilkan illegal number min 1. Ini tadi saya juga coba lagi, ternyata menghasilkan illegal number. Nah, di sini setelah saya searching mencari informasi-informasi, ternyata kenapa hasil min 1 dan hasil outputnya ini tuh 2. Karena di sini untuk min 1, illegal number min 1, ini terjadi karena interpreter dari slice assign itu tidak menerima min 1, sehingga sebagai argumen yang valid to exit. Sehingga status keluarnya pun itu adalah 2. Nah, di sini 2 itu sering digunakan untuk shell untuk menunjukkan kesalahan penggunaan dari print exit ini. Jadi, untuk membuat script ini bekerja dengan benar, kita perlu menggunakan nilai status keluar non negatif. Nah, jadi di sini kita bisa coba untuk menggunakan script status keluar yaitu 1 untuk menentukan ini memang salah. Ini merupakan oke. Jadi kita coba untuk edit lagi nano salin.sh. Nah, di sini kita akan edit lagi untuk 1. Nah, di sini kita coba untuk satu exit 1 karena dia bisa dibaca oleh slice bin /sh. Kita coba save, enter, Ctrl X. Lalu kita berikan perizinan. Kemudian kita jalankan coba salin 1. Nah, di sini kita di sini akan tampil yaitu 1. Karena di sini angka 1 ini lebih bisa dibaca oleh slice bin /sh dan ukuran 1 merupakan untuk menunjukkan adanya kesalahan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke latihan yang kedua, yaitu buatlah program yang memeriksa nama direktori. Jika parameter tersebut adalah direktori, maka jalankan instruksi ls-d pada direktori tersebut. Namakan program tersebut checkdir.sh, gunakan notasi kurang siku min d nama direktori, dan pilih logical dan atau pagar-pagar pada level shell. Oke, kita buat dulu untuk file checkdir.sh seperti ini. Checkdir, ya benar, checkdir.sh. Kemudian kita bikin scriptnya. Nah, ini adalah script untuk
checkdir.sh, di mana di sini merupakan fungsinya itu adalah untuk memberikan informasi tentang nama file script, di mana di sini ada if kurung siku pagar min ne 1 dan v itu maksudnya adalah memeriksa jumlah argumen yang diberikan saat menjalankan script. Nah, jadi tujuannya untuk user memberikan tepat satu argumen, yaitu nama dari direktorinya. Nah, kemudian untuk nama underscore directory sama dengan 1, itu akan mengassignkan nilai 1 ke variabel nama underscore directory. Kemudian min d nama underscore directory dan ls min ld nama underscore directory ini tuh maksudnya adalah perintah untuk pengujian menggunakan kurung siku yang merupakan alias untuk perintah dari tes. Nah, opsi dari min d ini memeriksa apakah file yang ditentukan oleh dari nama underscore directory ini adalah sebuah directory. Jika nama underscore directory adalah directory, perintah ini akan mengembalikan status keluar 0, benar. Jika tidak, maka bukan 0. Kemudian dan ini tuh fungsinya untuk jika perintah di sebelah kiri ini berhasil keluar dengan status 0, maka akan menjalankan perintah yang di sebelah kanan. ls min d, ls min ld, nama underscore directory ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi detail tentang sebuah file atau directory. Kemudian min d, kemudian min d nama underscore directory, terus ada pagar echo error nama directory bukan directory yang valid. Ini fungsinya adalah untuk jika berarti sebelah kiri gagal, maka jalankan perintah sebelah kanan. Kemudian jadi nanti akan menampilkan pesan kesalahan jika nama underscore directory ini bukan directory. Kemudian untuk exit 0, maka ini tuh sudah selesai pemakaiannya. Selanjutnya kita langsung save aja, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, kita bebaskan, kita berikan perizinan. Nah, setelah itu kita akan jalankan perintah di Linux. Misalnya kita yang valid dulu, coba kita jalankan home. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, jadi ini outputnya tadi, dimana di sini itu pada saat kita menjalankan checkdir di directory home, maka di sini outputnya adalah min d not found. Yang seharusnya itu aslinya outputnya itu adalah menampilkan min ld dari directory ini, dimana hasilnya itu harusnya itu dr wr strip xr strip x amalia cha seperti itu. Jadi kita menampilkan direktorinya. Tapi setelah saya output itu adalah ls min d untuk directory home yang akan ditampilkan, tapi ternyata setelah seperti ini malah hasilnya not found. Coba cek lagi. Nah, tetap not found. Nah, ternyata tadi saat saya searching, ternyata memang ada karakter yang mungkin salah, tapi pada saat saya cek lagi itu sudah benar semua. Dan di sini ternyata saya cek apakah benar saya cek tadi ada di direktori saya Amalia Cha dengan saya mengecek ini pwd perintah pwd kemudian saya jalankan untuk ls. Nah, ternyata pada saat sini pun sudah terdapat file checkdir.sh. Namun pada saat menjalankan perintah tersebut ini ternyata min ld tidak ditemukan. Mungkin kedepannya saya akan lebih belajar lagi. Kemudian setelah itu kita lanjut ke nomor yang 3, yaitu dengan shell script pph.sh, itu pph per tahunan dengan ketentuan berikut: 10 juta pertama, pph 15%, B5 juta berikutnya sisanya itu adalah pph 5%, bila masih ada sisa maka sisa tersebut pph 5%. Oke, coba kita untuk jalankan. Nano pph.sh. Kita buat scriptnya. Baik, jadi di sini adalah script dari pph.sh, di mana di sini adalah tujuannya itu untuk perhitungan dari pajak penghasilan PPh tahunan berdasarkan tarif pajak yang diberikan oleh user. Jadi di sini user hanya perlu masukkan gaji tahunan dalam jutaan rupiah dan script akan otomatis menghitung PPh yang harus dibayarkan tersebut. Nah, di sini tuh ada 3 lapisan. Lapisan pertama untuk 15% untuk 10 juta pertama, lalu lapisan kedua untuk 25% untuk 25 juta berikutnya, dan lapisan ketiga itu 35% untuk sisa gaji. Kita langsung saja untuk save scriptnya ini. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, kita berikan perizinan terlebih dahulu. pph.sh. Lalu kita jalankan untuk gaji yang pertama. Kita jalankan untuk 8 juta. Nah, jadi seperti ini. Jika kita menginputkan output dari 8.000, maka akan menghasilkan pajak penghasilan dari 12.000. Kemudian setelah itu kita melakukan debugging, kita akan modifikasi file nano pph.sh. Kita di sini akan tambahkan untuk debuggingnya. Jadi ini untuk modifikasi dari script pph.sh tadi. Ini kita akan lakukan debugging, save dulu, save, kemudian enter, exit. Kemudian kita
tampilkan. Kita beri izin dulu SH, lalu setelah itu kita lakukan debugging SH min X pph.sh. Nah, di sini kita coba untuk masukkan 20.000. Setelah itu kita enter. Lalu lanjut untuk ke nomor 4, yaitu buat program myproc.sh dengan yang memproses parameter 1, dan parameter harus berupa string, start, stop, dan lain-lain. Kita buat dulu untuk nama filenya, yaitu myproc.sh, myproc.sh, kita enter. Kita buat script. Jadi seperti ini untuk scriptnya, dimana nanti akan mengikuti sesuai dengan inputan user. Jika user mengetikkan start, maka nantinya akan menampilkan ini adalah start, dan seterusnya. Kemudian kita save. Kita coba berikan perizinan. Kemudian kita tampilkan. Nah, di sini jadi untuk tadi pada saat script myproc.sh itu kan tadi saya beberapa kali mencoba ini error seperti unexpected ini. Nah, kemudian saya perbaiki lagi. Nah, akhirnya sekarang sudah bisa. Kita coba lagi aja buka untuk filenya. Nano myproc.sh. Nah, seperti ini. Tadi rupanya saya di bagian restart ini tidak menambahkan tanda titik koma sehingga outputnya error seperti itu. Untuk scriptnya seperti ini. Jadi nanti akan menampilkan sesuai dengan inputan dari user. Nah, kita Ctrl O saja, kita enter, Nah, jadi untuk yang jika kita menampilkan myproc.sh start, maka di sini ambil output ini ada start. Jika kita menampilkan yang stop, maka ini adalah stop. Restart. Nah, ini kenapa salah? Karena saya kurang menambahkan titik slices ini, jadi yang benar itu adalah ini. Nah, di sini ini adalah reload, terus ini juga untuk myproc status, maka ini adalah status, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke nomor kelima, nomor terakhir, yaitu buatlah sebuah fungsi pada script confirm.sh memberikan konfirmasi jawaban yes, no, atau continue. Jika jawaban yes, maka berikan nilai 0, no 1, continue 2. Nah, jadi kita buat dulu confirm.sh, nano confirm.sh, kita buat scriptnya. Nah, jadi ini untuk script dari confirm.sh, di mana script ini fungsinya adalah untuk minta input dari user. Jika jawabannya Y atau kosong, maka return 0. Jika N, return 1, dan C, return 2. Ke con, return 2, no, return 1, dan yes, maka return 0. Kita save aja. Kita save, Ctrl O, Ctrl X. Kemudian kita berikan perizinan. Selanjutnya kita akan buat untuk tes fungsi di atas dengan program berikut. Nano test.sh. Kita buat scriptnya. Nah, jadi ini modifikasinya. Jadi ini untuk file test.sh ini adalah file utama yang akan menjalankan script tadi. Jadi saya memang menjalankan dengan perintah seperti ini, confirm.sh. Nah, kemudian kita langsung aja coba untuk save. Lalu di sini kita akan bebaskan untuk file keduanya dengan cara seperti ini. chmod +x confirm.sh sp.sh. Kita enter, lalu setelah itu kita jalankan untuk sh, kita enter. Nah, di sini kita akan mengetik misalnya y. Oke, jadi jadi ini untuk outputnya, dimana tadi ini awalnya itu pada saat saya mengetikkan ini untuk pertama kali, nah ini pada saat saya mengetikkan Y, itu malah inputannya di antara semua ini adalah non-valid semua, tidak valid semua. Nah, kemudian saya tadi coba untuk cek lagi, untuk ternyata ada kesalahan di file confirm.sh, itu tadi saya kurang menambahkan tanda dolar di setiap variabelnya. Jadi misalnya, coba saya buka lagi ya, untuk filenya. Nano confirm.sh. Nah, tadi itu saya lupa untuk menambahkan ini tanda dolar di answer. Di answer saya lupa menambahkannya tadi beberapa. Kemudian di variable yes saya juga lupa. Di sini juga tidak ada variable dolar sehingga mungkin tidak terbaca untuk outputnya. Kita balik lagi. Nah, jadi di sini jika sudah menginputkan Y, maka akan outputnya adalah jawaban yes, oke.
Jika menginputkan N, yes, jawabannya no. Jika menginputkan C, maka jawabannya continue. Seperti itu. Sudah berhasil. Baik, terima kasih. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum ke-7 pemrograman Shell. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akan belajar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.